Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam beraktivitas di pagi hari. Ini kita mau pasang infus. Saya kasih tahu trik pasang infus yang baik dan benar gitu. Ini apa rahasia teknisi printer ini. Ini baru beda dari yang lain gitu. Caranya kita buka dulu ininya printernya. Nah, buka di sini ada baut. Di sini ada baut. Di sini juga ada baut. Baut. Nah, kita buka semua. Gitu. Dibuka. Udah dibuka semua, nanti saya kasih tahu triknya kayak gitu. Nah, kita kalau udah dibuka semua bautnya, kita tinggal tarik dari sini. Pegang sini, kita tarik. Kita tarik. Nah, di belakang ini kita di sini nih ada nih, deketin. Nah, di sini kan ada congkelannya nih. Kita congkel aja. Nah, tinggal tarik kayak gini. Gitu. Nah, triknya pasang infus itu, nah di sini nih, buka, coba deketin. Nah, yang ini kita congkel, karena ini udah dipasang infus ya. Saya mau kasih tahu caranya aja masang infus. Nah, yang ini dikasih kayak ibaratnya dicoak. Tujuannya itu biar enggak ngeganggu si cartridge-nya itu kan dia pasangnya kan pasang selang tuh. Kalau nggak dicoak kayak gini ya, bisa dicoak pakai apa kayak gitu tuh. Yang penting mah biar kan posisi kayak gini, dia nggak jepit kalau nggak dicoakin gitu. Harus dicoakin dulu baru gitu. Yang ini dilubangin pakai ya, gimana caranya dilubangin, nanti kasih setut kayak ini, setut. Nah, pemasangannya ini dia harus sesuai, nanti saya jelasin pada saat pemasangan. Rahasianya ini ada di sini. Kebanyakan konsumen itu pasang infus itu ini nggak dicoak, tanya gini aja buat apa standar. Emang sih kelihatannya rapi, nggak ada coakan, nggak ada, cuman dia bermasalah kalau kayak begini. Baiknya ini kan originalnya nih kayak gini nih. Nah, saya modif. Maksudnya dimodif itu saya gimana caranya supaya enggak mengganggu pergerakan. Nah, saya udah buat nih. Nah, ini saya potong. Tujuannya dipotong ini biar selang ini tidak mengganggu pergerakan. Lebih baik ininya dibuang kayak gitu sampingnya, biar enggak mengganggu. Kalau yang original ini kan yang bawaannya dari pabrik itu, dia ini ada ininya, dia nanti mengganggu pergerakan rumah cartridge. Pada saat bergerak si selangnya itu mengganggu. Baiknya diginiin dulu gitu. Bisa dipotong pakai apa caranya, bisa pakai gergaji, bisa pakai apa kayak gitulah, gimana caranya supaya ini terpotong kayak gitu. Nah, di belakang ini dikasih lubang. Lubang ini tujuannya buat pembuangan tinta. Di belakang. Nah, ini sebenarnya tinggal ditarik aja, ditambah pakai selang bekas pemotong yang ini nih, selang yang ini pasti ada lebih, potong. Nanti dimasukkan ke sini kayak gitu. Biar tujuannya kasih pembuangan itu biar si printer ini awet, nggak kotor tinta kayak gitu. Karena banyak tinta dia udah nggak bisa nampung, makanya dibikin pembuangan.
baiknya sih kalau beli printer baru mendingan langsung dibikin pembuangan kayak gitu, jadi apa, bersih kayak gitu. Cuma terkadang customer itu pengennya rapi, cuman itulah yang bikin kendala, bikin boros juga. Apa sih dipasang infus biar hemat kayak gitu. Nah, caranya dimasukin aja kayak gini. Nah, kayak gitu. Masukin belakang, kita tutup lagi. Perhatikan biasanya pada saat menutup, biasanya ini. Nih. Ini awas terjepit. Ini berpengaruh di hasil juga. Gitu. Kalau misalnya terjepit atau sobek, ngaruh juga nanti di hasilnya. Jadi pada saat pemasangan perhatikan kanan kirinya harus ngepas kayak gitu. Nah, kita pasang dulu harus ngepas. Nah, ini kan ini dibuka dulu ininya kayak gitu. Kalau kayak begini dia leluasa si selang di sini nih leluasa kayak gitu. Nah, tadi pencopotan tadi kan saya udah kasih tahu tuh pemasangannya. Ya kenapa sih ini tujuannya dicowak ini, biar nanti nih pada saat pemasangan ya kita pasang ulang lagi. Kalau udah dicowakin kita pasang ulang lagi gitu. Pada saat pemasangan kayak gini gitu, seperti semula. Nah, ini dipasang. Pada pemasangan ini gimana caranya si selang ini biar nggak ngeganggu pergerakan kayak gitu. Diatur pemotongan ininya, mana yang biru, mana yang kuning, mana yang merah kayak gitu, mana yang hitam, harus sesuai, ibaratnya seperti ini. Nah, jangan sampai kayak begini, itu nanti mengaruh di pergerakan kayak gitu. Harusnya seperti ini kayak gitu. Nah, ini masukin dulu, ini copot nih. Nah, ibaratnya kayak gini nih. Kalau misal kenapa saya ini apa? Yang ini saya cowakin. Saya habisin nih, saya ilangin nih kayak gitu. Tujuannya pada saat ini bergerak dia nggak mengganggu. Si selang ini nih dia nggak mengganggu. Kalau misalnya ke ininya masih ada, dia terganggu, kadang naik ke atas kayak gitu. Kalau misalnya udah disobek kayak begini, selang ini leluasa, dia lari kemana-mana leluasa. Cuma tipsnya pada saat pemasangan, ini tips pemasangan infus ya. Nah, kita sediain ini aja lakban gitu. Pada saat pemasangan posisinya ini kita pergerakin, jangan sampai kita kejauhan. Ibaratnya kayak gini nih, kita pasangnya di sini, dia nggak nyampe gitu, dia nggak nyampe ke sana. Gimana caranya supaya ke sana nyampe, ke sini juga nyampe kayak gitu. Jadi posisinya seperti ini. Nah, sini nggak jauh gitu, kesini nggak jauh, kesini nyampe, jangan sampai lebih. Kalau misalnya ininya lebih, panjangnya lebih atau ini, dia bakalan terganggu pergerakannya, jadi mengakibatkan printer error. Padahal karena si selangnya kayak gitu. Kebanyakan sih printer dimodif itu kebanyakannya seperti itu permasalahannya. Menurut saya lebih baik ini dicoakin nih. Bilang aja udah coakin aja nggak apa-apa, daripada kita bagus tapi bermasalah kayak gitu. Masih mendingan kita coakin, hancurin kayak gitu, biar pergerakan selang itu nggak mengganggu gitu. Nah, kita coba pasang. Belum dipasang lah pakai lakban, atur, berarti dapatnya ini segini gitu, biar lari ke sana itu masih tetap bisa kayak gitu. Gunting. Nah, kita kasih ini. Ini saya kasih tahu rahasianya nih.
buat yang mau belajar pasang infus, mau pasang sendiri gitu. Ini triknya, ini pemasangan infus yang baik dan benar gitu. Kalau ini dipotongnya pakai apa kayak gitu, mau pakai gergaji mau pakai apa yang penting dia nggak ada hilang kayak gitu ya. Tujuannya dihilangin itu biar si selangnya itu nggak mengganggu pergerakan. Lebih baik nggak mengganggu pergerakan, printer mengeprint lancar kayak gitu kan. Toh ini mah masih bisa kelihatan kok. Masih bisa ditutup kok pakai penutup cover, jadi rapih juga sih gitu. Nah, kita kasih lakban biar ini. Nah, dia gimana caranya supaya tidak mengganggu pergerakan gitu, jadi nggak bikin printer error kayak gitu. Posisi ini juga harus sesuai kayak gini, jangan begini. Kalau begini pasti error kayak gitu. Harus gimana cara alur si selangnya ini sesuai kayak gitu. Nah udah kayak gitu kita lakban kayak gitu, kita lakban rapihin ini pakai apa biar nggak mengganggu. Nah kayak gini nih. Terus nanti di sini tinggal ditempel pakai apa misalnya. Tempel pakai lem tembak juga bisa kayak gitu. Nah kita tutup dulu, kita kunci dulu, dibaut dulu biar rapi. Baut. Nah ini kenapa saya nggak simpen di dalam sini. Sebenarnya emang rapi di dalam. Di sini kasih lubang bisa rapi. Cuma kalau ada bermasalah kita repot nyopot-nyopotnya, masih mendingan di sini. Enggak kok, nggak bakalan ngeganggu, ngerusak kayak gitu, nggak ngerusak selang kayak gitu, enggak. Kita simpen di sini tuh biar kita ngebukanya gampang kok. Kalau misalnya di dalam gini emang kelihatannya rapi, tapi pada saat ada masalah kita ngebongkar-bongkarnya, kita narik dulu selangnya, repot. Masih mendingan di sini. Kita di sini nanti kasih lakban apa kayak gitu biar kelihatannya rapi gimana kayak gitu. Nah gini. Ya tujuannya biar kita pada saat menutup cover ini gimana caranya supaya biar enggak selang itu enggak kejepitnya, nggak parah kayak gitu. Ibaratnya di sini kita lakbanin gimana caranya, tujuannya biar kayak gini nih. Nah bisa di sini dilakban atau gimana kayak gitu, nanti ini ditempel gitu. Nah di belakang ini kan pembuangan nih, pembuangan kita kasih bekas pembuangan tintanya. Nah, bentar nih, kita kasih, kita ambil dulu pembuangan tintanya. Nah, ini kita kasih pakai pembuangan apa, botol, yang penting intinya mah buat pembuangan kayak gitu. Biar si tinta pembuangannya itu dia keluarnya di sini, enggak keluarnya ngebuangnya ke dalam printer gitu. Tujuannya kasih pembuangan itu biar bersih terus si rumah printernya, si di dalamnya kayak gitu. Soalnya kalau misalnya itu kadang kita kok banjir kayak gitu, kok di dalam banjir sih, ini kotor, ini tintanya kok pada keluar bercecerat, itu karena si pembuangannya udah penuh gitu. Sebelum baiknya kalau punya printer baru langsung dibikin pembuangan, minta aja bikin di pembuangan kayak gitu, pembuangan tinta kayak gitu. Nanti ini tinggal di lem tembak kayak gitu. Nah kita lem tembak nih ya, deketin sini nih. Nah kita lem tembak aja di sini. Yang penting ini biar hemat itu
kita sampingnya aja kayak gitu, sampingnya aja, tengah mah nggak perlu, kuat kok. Yang penting kita sampingnya yang rapi. Gitu. Biar hemat si apa namanya, lem tembaknya, kita dari samping aja. Yang penting sampingnya itu banyakin aja sampingnya. Enaknya sih pakai penembak, jangan dibakar. Kalau dibakar itu agak lama, atau kurang rapi juga, nggak bakalan keker. Kalau kayak gini kan kita gampang. Tuh, nah udah gitu tempelin ke sini. Nah, tunggu dia sampai kering. Gitu. Nah, di belakang ini kita kasih juga. Kalau misalnya si pembuangannya penuh, ya kita tinggal buang aja, copot. Mau dicopot kayak mau ganti baru lagi kayak pakai aqua botol kayak apa kayak gitu. Nggak masalah. Nggak harus pakai pembuangan bekas tinta juga. Tapi jangan dipakai nanti pembuangan tintanya. Mentang-mentang masih tintanya keluar dari sini, sayang kalau dibuang. Jangan, ini dibuang aja, karena kalau dipakai lagi banyak kotoran kayak gitu. Nanti bebannya ini malah cartridge-nya yang kena. Harga cartridge kan lumayan kayak gitu. Kita tempel di sini. Gitu. Nah, di sini nanti masukin di sini kayak gitu. Kalau penuh ya tinggal ininya mau dicopot langsung nggak apa-apa, mau dilakban juga nggak apa-apa, mau sedot pakai suntikan juga nggak masalah. Kalau udah penuh dibuang kayak gitu. Jadi itu kalau disoak tujuannya biar nggak mengganggu gitu. Oke bosku, kita nanti dicoba ya. Setelah ini kita coba apakah dia terganggu apa tidak kayak gitu. Stop. Nah oke, kita hari ini kita coba nih ya. Tadi udah selesai kan. Nah kita coba nyalain dulu. Nah misalnya kita kan pengen tahu selang ini dia mau apa, kalau ditutup kayak gini kan nggak kelihatan nih. Biar kita kelihatan, kita buka aja. Tapi kalau kita mau ngeprint nyoba gitu, dia sambil ngelihat pergerakannya dia ngeganggu apa enggak kayak gitu, kita tutup ininya, deketin. Nah ini namanya nih, yang ini nih namanya ini sensor cover penutup. Nah kita tahan aja pakai ini, tujuannya menggantikan cover ini. Kita pengen ngelihat pergerakannya dia terganggu apa enggak kayak gitu. Nah kita udah nyalain nih. Nah selang kayak gini tujuannya kenapa ini dicowakin, biar pada saat bergerak itu nggak mengganggu pergerakan cartridge. Kalau standby kayak gini berarti nggak ada yang menyangkut. Nah tujuannya bagusnya dicowakin kayak gini nih, kita potong ini biar nggak mengganggu kayak gitu. Sekarang kita coba sambil pahamin. Nah dia kan bergerak nih tuh. Kalau misalnya dia posisinya dia kepanjangan, dia bakal terganggu kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak ada yang mengganggu, dia aman, nggak bakalan error kayak gitu. Oke bosku, mungkin itu aja cara pemasangan infus di printer IP2770. Tipsnya seperti itu. Terima kasih. Stop.